Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Sadah Azharo, kelas 10 IPA 2, bersekolah di SMA Negeri 1 Dayun. Di video ini saya akan menyampaikan tentang biografi Insinyur Soekarno. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno atau yang kerap dikenal dengan Bung Karno? Iya, dialah seorang proklamator sekaligus presiden pertama negara Republik Indonesia. Soekarno adalah anak kedua dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, Soekarno memiliki 9 orang istri dan 11 orang anak. Soekarno lahir pada Kamis Pon tanggal 6 Juni di Lawang Sekateng, Surabaya, Jawa Timur tahun 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Saat kecil dia tidak tinggal bersama orang tuanya, tetapi tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Ia sempat bersekolah di sana, tapi tidak sampai selesai karena dijemput orang tuanya untuk ikut ke Mojokerto. Di Mojokerto dia bersekolah di tempat ayahnya bekerja sebagai guru. Tahun 1911, Soekarno bersekolah di ILS Europes Legere School. Saat usianya 11 tahun, Soekarno kecil menderita penyakit tifus, disentri, dan malaria secara berturut-turut. Nah, di saat itulah nama Kusno diubah menjadi Soekarno. Tahun 1915, Soekarno harus pindah untuk bersekolah di HBS, UGD Burger School. Di sana dia menjadi salah satu siswa pribumi di sekolahnya. Tinggal bersama sahabat ayahnya, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto, yang sekaligus menjabat sebagai ketua Partai Serikat Islam. Di sanalah bersama teman-teman satu kosnya, Soekarno mulai mengenal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1920, setelah lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan pendidikannya di THS, Teknis Hoge School, atau yang sekarang disebut dengan ITB, Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di sanalah jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertambah dan bertambah, sampai dia mendirikan organisasi dengan para pemuda nasionalis lainnya yang bernama Algemene Study Club. 1926, Soekarno menyelesaikan pendidikannya dengan gelar insinyur jurusan teknik sipil. 1926, Soekarno menemukan istilah Marhainisme. Oleh karena itu, Soekarno disebut Bapak Marhain Indonesia. 1927, Soekarno bersama 6 orang temannya mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli dengan tujuan Indonesia Merdeka. Tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia PNI. 1929, Soekarno dan tokoh-tokoh PNI ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan dipenjarakan di Boncoy, Bandung. 1930, di hadapan pemerintah kolonial Belanda, Soekarno menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan Indonesia Menggugat, kemudian divonis penjara selama 4 tahun dan ditahan di penjara Sukamiskin, Bandung. 1931, Soekarno dan tokoh-tokoh PNI dibebaskan dengan syarat tidak melakukan kegiatan politik lagi. Namun, Soekarno tetap melaksanakan untuk membebaskan perjuangan bangsanya dan menyebarkan risalah-risalah untuk mencapai Indonesia merdeka. 1932, Soekarno bergabung dengan Partindo, Partai Indonesia, yang mana pecahan dari Partai Nasional Indonesia. Oleh karena hal ini, Soekarno kembali ditangkap dan dipenjarakan kembali di Sukamiskin, Bandung. 1934, Soekarno diasingkan ke Pulau Ende Flores pada tanggal 17 Februari tanpa diadili karena membangkang pada pemerintah kolonial Belanda. Setelah 4 tahun di penjara, pada tahun 1938, pengasingan Soekarno dipindahkan ke Bengkulu bersama keluarganya. Karena lokasinya yang jauh dan terasing, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh bangsa lainnya.
Namun, hal itu tidak meruntuhkan semangat Soekarno seperti yang tersirat dalam setiap suratnya yang dikirim kepada Ahmad Hasan yang sekaligus sebagai guru Persatuan Islam. Di sana beliau aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar dan membentuk kelompok sandiwara Monte Carlo. 1942, Soekarno bebas dan kembali ke Pulau Jawa karena pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. 1943, Soekarno diangkat menjadi ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra yang dibantu oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. 1945, dalam sidang BPU PKI, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni. Kemudian beliau diangkat menjadi Ketua Panitia 9. 7 Agustus 1945, Soekarno diangkat menjadi Ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 10 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 di Jakarta. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dapat berkibar ke angkasa. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dalam sidang PPKI secara aklamasi setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Pendirian Negara Kesatuan Indonesia. 1946, Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi Jakarta yang tidak aman akibat agresi militer Belanda. 1948, di Madiun meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan Musso. Dalam siaran radio, Soekarno menyerukan kepada rakyat untuk memilih Soekarno dan Hatta atau Musso. 1948, agresi militer Belanda kedua, Yogyakarta diduduki tentara kolonial Belanda. Soekarno dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Brastagi, Prapat, kemudian Bangka. 1949, Soekarno dan pemimpin lainnya dikembalikan ke Yogyakarta setelah melakukan perjanjian Romeroyen. 1949, konferensi meja bundar KMB antara pemerintah Indonesia dan Belanda menghasilkan pengakuan secara de jure Indonesia sebagai negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda dan Soekarno sebagai Presiden RIS. 1950, pada tanggal 17 Agustus, Soekarno kembali ke Jakarta untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat dan diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1960, Soekarno membacakan rumusan Pancasila dalam sidang PBB New York. Ia juga berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pimpinan negara lainnya di PBB. Pidatonya yang berjudul The World War Anew, yang artinya membangun dunia kembali dengan durasi sekitar 90 menit itu dapat menggemparkan dunia. 1965 terjadi pergolakan politik yang amat hebat di Indonesia. Penyebab utamanya adalah pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dikenal dengan sebutan G30S PKI. 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk menjamin jalannya pemerintahan. Surat pemerintah tersebut dikenal dengan Super Semar Surat Perintah 11 Maret. Saat usianya 65 tahun, tepatnya pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. 21 Juni 1970 menjadi hari berkabung nasional untuk seluruh rakyat Indonesia karena Insinyur Soekarno telah meninggal di Rumah Sakit Angkatan Darat karena menderita gagal ginjal.
Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yusof, kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 22 Juni 1970. Oke, jadi itu tadi video saya mengenai biografi Insinyur Soekarno. Apabila ada kesalahan dan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.